Kue nastar sudah ready. Yang mau tahu tentang cara membuatnya silahkan ikuti video saya sampai selesai. Buat yang mau order bisa klik komen di kolom komentar. Dadah. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ira Cooking Channel. Di edisi kue kering atau edisi kue isian toples lebaran saya kali ini, saya akan berbagi resep aneka kue nastar. Oke pemirsa, untuk lebih jelasnya tentang bahan-bahan dan cara membuatnya, silahkan kalian ikuti video saya sampai selesai. Pertama saya masukkan margarin sebanyak 500 gram atau setara dengan 2 bungkus Blue Band yang khusus untuk cookies dan juga 100 gram margarin yang kiloan. Kemudian saya masukkan juga 300 gram gula halus. Ini sudah diayak. Kemudian akan saya mixer dengan kecepatan sedang sampai menjadi adonan yang halus. Kemudian lanjut saya akan masukkan 4 butir kuning telur. Lanjut saya akan masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian 5 sendok makan susu bubuk, 5 sendok makan tepung maizena yang sudah diayak, kemudian 1 kilo tepung saya masukkan secara bertahap, semua bahan kering sudah saya ayak. Karena tidak cukup di sini, akan saya uleni lagi di bawah. Adonannya masih terlalu basah, jadi saya akan uleni lagi di baskom ini. Saya uleni secara perlahan aja agar tekstur adonannya tidak keras. Setelah adonannya tercampur merata dan sudah bisa dibentuk seperti ini, kemudian akan saya bagi menggunakan sendok ukur yang seperti ini. Seperti ini. Oke pemirsa, lakukan sampai selesai karena membagi adonan ini membutuhkan waktu yang lama. Nah ini dia adonan yang sudah saya bagi-bagi. Kemudian untuk sisanya ini saya tutup menggunakan lap agar adonannya tidak kering. Lalu di sini saya sudah siapkan juga selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan seperti ini. Oke lanjut, di sini saya sudah sediakan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Untuk jenis nastar yang pertama akan saya buat yaitu nastar yang bulat. Ya. Kemudian saya ambil satu selainya lalu kita tutup. Dibulatkan lagi. Oke, seperti ini. Akan saya ulangi lagi. Oke pemirsa, lakukan sampai selesai. Memakan waktu bagi saya untuk bagi-bagi menggunakan sendok ukur, saya kira-kira aja, dan alhamdulillah besarnya sama. Nah seperti ini, kalian sudah lihat
besarnya sama. Ini loyang yang satu juga sudah full. Sekarang lanjut, saya akan membuat campuran untuk olesan. Di sini saya menggunakan 1 butir kuning telur, kemudian saya tambahkan pewarna makanan yang warna kuning. Lalu tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Bahan olesannya sudah tercampur merata, kemudian akan saya olesi satu persatu. Oke, agar hasilnya lebih glowing, saya akan oles untuk kedua kalinya. Oke, jadinya lebih glowing seperti ini. Lanjut, saya akan lakukan tahap kedua untuk loyang yang kedua. Oke, sudah ready semua. Sekarang akan saya mulai masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan suhu 160 derajat, api bawah atas, dan juga waktu selama 30 menit. Setiap 15 menit saya akan tukar posisinya agar matangnya merata. Kuenya sudah matang dan akan saya keluarkan. Ini tadi setelah 15 menit sudah saya ganti ya posisinya. Tuh, dan matangnya seperti ini. Sekarang lanjut, saya akan membuat jenis atau bentuk nastar yang kedua, yaitu nastar bunga. Sambil sebagian adonan, kemudian saya pipihkan. Kemudian akan saya cetak menggunakan cetakan kue yang bentuknya bunga seperti ini. Oke, ambil satu yang sudah dicetak, kemudian kita tekan di tengahnya seperti ini. Lalu kita taruhkan selai nanas di tengahnya dan kita tekuk sedikit. Kita bentuk dia agar dia masuk. Ya, jadinya seperti ini. Ya, lalu siapkan cup nastar yang paling kecil, kita masukkan dan jadinya seperti ini. Lalu tata di atas loyang. Saya akan ulangi lagi. Jadinya seperti ini. Oke pemirsa, lakukan sampai selesai. Oke, nastar bunganya sudah ready seperti ini. Kemudian akan saya kasih olesan. Jadi kelihatannya seperti bunga asli. Oke, sudah ready, dikasih olesan. Kemudian akan saya masukkan ke dalam oven. Saya menggunakan suhu 160 derajat, api bawah atas, kemudian waktunya selama 30 menit. Sudah matang dan akan saya keluarkan.
jadinya seperti ini. Sekarang lanjut, saya mau membuat nastar yang bentuk nomor 3, yaitu nastar Rosalinda menggunakan cetakan bunga yang seperti ini. Caranya sama, ditekan di bagian tengah, kita buat lubang, lalu saya akan masukkan selai di atasnya seperti ini. Oh ya, ini bukan selai nanas ya, tapi ini saya menggunakan selai apel. Buat kalian yang mau tahu cara membuat homemade selai apel, silakan kalian cek ke video saya yang sudah. Oke pemirsa, lakukan sampai selesai. Ini dia nastar Rosalinda yang sudah ready dicetak. Sekarang saya tinggal buatkan jaring di atasnya. Sekarang lanjut, saya akan membuat campuran untuk netnya. Ini saya sudah masukkan 30 gram margarin, kemudian 2 sendok makan gula halus. Akan saya campur dulu. Setelah tercampur merata, kemudian saya masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini diaduk lagi. Oke, sudah tercampur rata. Oke, lanjut saya akan olesi dulu dengan kuning telur. Diolesi bagian pinggir-pinggirnya. Oke, lakukan sampai selesai. Oke, diolesi dengan kuning telur sudah ready. Sekarang tinggal saya buatkan jaring. Ini adonan untuk netnya itu akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Akan gunting ujungnya. Oke, sekarang saya akan buatkan dia net di atasnya. Biar lebih jelas, saya turunkan ke bawah kamera saya. Oke pemirsa, lakukan sampai selesai dan hasilnya akan seperti ini. Suhunya sama ya, saya menggunakan 160 derajat, kemudian api bawah atas dan juga waktu selama 30 menit. Kuenya sudah matang dan akan saya keluarkan. Seperti ini. Sekarang lanjut, saya akan membuat nastar yang terakhir, yaitu nastar klepon. Ini akan saya campurkan dengan tambahkan sedikit pewarna yang warna hijau. Di sini saya sudah sediakan kelapa kering ya. Cara membuatnya sama seperti nastar yang pertama, hanya yang membedakan ditambahkan pewarna hijau aja. Oke, pemirsa, jadinya seperti ini dan akan saya taruh di sini dulu. Oke, saya akan ulangi lagi. Oke pemirsa, lakukan sampai habis. Sekarang lanjut, setelah saya bulat-bulatkan semua, kemudian akan saya masukkan ke dalam putih telur. Saya gulingkan agar semua permukaannya basah dengan putih telur. Lalu akan saya masukkan ke dalam
kelapa kering. Oke, lalu saya goyang-goyangkan. Kemudian akan saya tata di atas loyang. Oke pemirsa, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia pemirsa, nastar klepon yang sudah ready saya baluri dengan kelapa keringnya. Kemudian sekarang akan saya masukkan ke dalam oven. Nastar klepon sudah ready dan akan saya keluarkan. Jadinya seperti ini. Ini dia aneka kue nastar buatan saya sudah ready. Yang ini nastar Rosalinda, kemudian yang ini nastar bunga, sedangkan yang ini nastar jadul, dan yang ini nastar klepon. Oke pemirsa, thank you for watching my video. Sampai ketemu di edisi kue kering saya yang berikutnya. Dadah!